Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fareza. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum semester keempat di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. NPM saya 21254. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Hajjah Siti Aisyah, SPDSH MMMH, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum. Metodologi penelitian dan penulisan hukum. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu metodologi, apa itu penelitian, dan apa itu penulisan hukum. Metodologi merupakan cara sistematis yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap penelitian memerlukan metode yang baik dan tepat agar penelitian memperoleh hasil yang valid. Kemudian penelitian merupakan aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan analisis serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan persoalan atau menguji suatu hipotesis dalam mengembangkan prinsip yang telah ada. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian daripada metodologi penelitian. Di sini ada seorang ahli yang bernama Nawawi. Beliau mengatakan bahwa metodologi penelitian adalah suatu ilmu tentang metode, dan apabila dirangkai akan menjadi metodologi penelitian. Maknanya adalah suatu ilmu tentang metode yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan berbagai macam penelitian. Metodologi penelitian bisa juga diartikan sebagai suatu ilmu yang berfungsi untuk menjelaskan dan mengungkapkan gejala-gejala sosial dan gejala-gejala alam yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang teratur, tertib, sistematis, dan bisa digunakan secara ilmiah. Dan seorang ahli yang lain yang bernama Sugiono, beliau mengatakan bahwa metodologi penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan dalam upaya untuk menemukan atau mendapatkan data demi goal atau kegunaan tertentu. Kemudian, penulisan hukum. Penulisan hukum adalah suatu karya tulis ilmiah yang dapat berbentuk memoranda hukum, studi kasus, atau skripsi yang disusun berdasar hasil penelitian untuk membahas masalah hukum atau legal issues dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan hukum. Kemudian, mengapa dalam melakukan penelitian harus menggunakan metodologi? Dilihat dari segi jenis, metodologi penelitian pada dasarnya memiliki 3 kemanfaatan, yaitu pertama adalah memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Kedua, dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Kemudian yang ketiga adalah membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak. Selanjutnya adalah pengertian daripada penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Kemudian, mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Apa fungsi daripada metodologi penelitian hukum? Fungsi daripada penelitian hukum adalah untuk mencari kebenaran hukum terhadap suatu permasalahan di dalam hukum itu sendiri. Berbicara mengenai metodologi penelitian, sebenarnya ada perbedaan di antara metodologi penelitian dan metode penelitian. Intinya adalah, metodologi adalah hal yang lebih besar yang mencakup seperangkat peraturan dan prosedur, juga mencakup metode di dalamnya. Sedangkan metode adalah hal yang lebih kecil berada di dalam bagian metodologi dan spesifik kepada hal-hal yang bersifat teknis. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 jenis metode penelitian hukum, yaitu metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, kemudian metode penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, dan metode penelitian sosiolegal atau yuridis sosiologis. Tetapi di sini, metode yang paling sering digunakan oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Hukum di dalam membuat tugas akhirnya, yaitu skripsi, adalah metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.
Nah, apa sebenarnya perbedaan daripada metode penelitian hukum yuridis normatif ini dan penelitian hukum yuridis empiris? Dari kebenaran ilmiah, ilmu hukum empiris adalah suatu kebenaran korespondensi, yaitu segala sesuatu itu benar apabila didukung oleh data dan fakta. Sedangkan ilmu hukum normatif, dasar kebenarannya adalah pragmatik yang pada umumnya merupakan kesepakatan dari para ahli hukum itu sendiri. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai jenis-jenis metode penelitian. Di sini ada 5 jenis metode penelitian, yaitu yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif, kemudian yang kedua adalah metode penelitian kualitatif, kemudian yang ketiga adalah metode penelitian kombinasi, kemudian yang keempat adalah metode penelitian deskriptif, dan yang kelima adalah metode penelitian pengembangan. Metode penelitian kuantitatif dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Kemudian, metode penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan, dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian, metode penelitian kombinasi. Metode ini biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan, di mana peneliti bisa sebagai instrumen dan menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner, dan gabungan. Analisis data bersifat deduktif atau kuantitatif dan induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Kemudian, metode penelitian deskriptif. Pengertian daripada metode penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Kemudian metode yang terakhir yaitu adalah metode penelitian pengembangan. Pengertian daripada penelitian pengembangan atau dalam bahasa Inggris yaitu research and development didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara menyusun metode penelitian. Di sini ada 7 step atau 7 step di dalam menyusun metode penelitian, yaitu yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian yang kedua adalah merumuskan hipotesis, kemudian yang ketiga adalah merancang penelitian, kemudian yang keempat adalah melakukan eksperimen, kemudian yang kelima adalah mengolah dan menganalisis data, kemudian yang keenam adalah menarik kesimpulan, dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil penelitian. Dan pembahasan terakhir di mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan hukum ini adalah langkah-langkah serta tujuan dalam penelitian hukum. Di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi fakta hukum yang diangkat menjadi penelitian. Jadi di sini objek yang akan kita angkat adalah sebuah fakta hukum yang kemudian akan kita teliti nantinya. Nah, di sini saya akan berikan contoh mungkin seperti kedisiplinan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Nah, kemudian poin yang kedua adalah mengeliminir hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya atau yang tidak ada relevansinya untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Jadi di sini seperti contoh yang sudah saya berikan tadi, yaitu adalah mengenai kedisiplinan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Jadi apapun yang tidak ada sangkut pautnya atau yang tidak ada hubungannya mengenai 2 variabel tersebut, yaitu yang pertama adalah kedisiplinan dan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Apapun yang tidak ada kaitannya dengan 2 variabel tersebut harus kita eliminir atau tidak dimasukkan ke dalam bagian daripada penelitian kita. Nah, dan poin yang terakhir di sini adalah pengumpulan bahan hukum yang diperlukan. Di sini karena saya berikan contoh tadi mengenai kedisiplinan pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara, jadi
bahan hukum mungkin yang bisa kita ambil yaitu mungkin Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan Menteri Pan-RB, dan mungkin juga peraturan-peraturan daerah yang membahas mengenai pegawai negeri sipil ataupun aparatur sipil negara. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pembahasan saya di mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan jangan lupa untuk teman-teman dan adik-adik, para siswa dan siswi SMA kelas 3 atau yang sudah di tahun terakhirnya, yang bingung mau kuliah di mana, jadi saya sarankan kalian kuliah di Untak aja ya. Saya tunggu, oke?